Halo pemirsa Sobat Si Kembar TV channel 416, apa kabar semuanya? Kali ini, perjalanan saya menuju kota Tuban, Jawa Timur. Namun sebelum kami melanjutkan perjalanan, tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya menuju kota Tuban untuk menelusuri sejarah makam Sunan Bonang. Kabupaten Tuban, Jawa Timur dijuluki Bumi Wali, karena banyak wali yang dimakamkan di daerah Kabupaten Tuban. Salah satunya adalah Sunan Bonang. Makam Sunan Bonang terletak di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, tepatnya di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Tuban, yang saat ini mempunyai moto Tuban Bumi Wali, memang terbukti menyimpan cerita di balik wali, baik itu jumlah wali yang disemayamkan di bumi Tuban, maupun dari sejarah Tuban, yang dulunya pernah digunakan sidang dan pertemuan dari ke-9 wali yang dikenal di tanah Jawa, sampai di antara 9 wali tersebut, dikenal tokoh Sunan Bonang yang dimakamkan di kota Tuban. Makam Sunan Bonang sampai saat ini terus ramai dikunjungi peziarah. Setiap harinya mengalir hilir mudik orang-orang berziarah ke makam beliau, bak air sungai yang mengalir terus-menerus tiada henti. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manilat. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan saat ini, makam aslinya berada di Desa Bonang. Namun, yang sering disiarahi adalah makamnya di kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua karena konon, saat beliau meninggal, kabar wafatnya beliau sampai pada seorang muridnya yang berasal dari Madura. Namun, murid tersebut tak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kafan dan pakaian-pakaian beliau. Saat melewati Tuban, ada seorang murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban yang mendengar ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang. Mereka memperebutkannya. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Sunan Bonang itu, nama aslinya adalah Syekh Maulana Magdum Ibrahim, putra Sunan Ampel dan Dewi Kondrawati, yang sering disebut Nyai Ageng Manila. Ada yang mengatakan Dewi Kondrawati itu adalah puteri Prabu Kertabumi. Dengan demikian Raden Magdum adalah seorang pangeran Majapahit, karena ibunya adalah puteri Raja Majapahit, dan ayahnya menantu Raja Majapahit. Sebagai seorang wali yang disegani, dan dianggap mufti atau pemimpin agama setanah Jawa, tentu saja Sunan Ampel mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Sejak kecil Raden Magdum Ibrahim sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin. Sudah bukan rahasia bahwa latihan atau riado para wali itu lebih berat daripada orang awam. Raden Magdum Ibrahim adalah calon wali yang besar, maka Sunan Ampel sejak dini juga mempersiapkan sebaik mungkin. Disebutkan dari berbagai literatur bahwa Raden Magdum Ibrahim dan Raden Paku sewaktu masih remaja meneruskan pelajaran agama Islam ke tanah seberang, yaitu negeri Pasai. Keduanya menambah pengetahuan kepada Syekh Awalul Islam atau ayah kandung dari Sunan Giri, juga belajar kepada para ulama besarnya. Sesudah belajar di negeri Pasai, Raden Magdum Ibrahim dan Raden Paku pulang ke Jawa. Raden Paku kembali ke Gresik, mendirikan pesantren di Giri, sehingga terkenal sebagai Sunan Giri. Raden Magdum Ibrahim diperintahkan Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Tuban dan daerah Sempadan, Surabaya. Beliau juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk. Hingga sekarang, karya sastra Sunan Bonang itu dianggap sebagai karya sastra yang sangat hebat, penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Suluk Sunan Bonang disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk berasal dari bahasa Arab salakat tarika, artinya menempuh jalan tasawuf atau tarikat. Ilmunya sering disebut ilmu suluk. Ajaran yang biasanya disampaikan dengan sekar atau tembang disebut suluk. Sedangkan bila diungkapkan secara biasa dalam bentuk prosa disebut wirid. Demikian sedikit ulasan sejarah Sunan Bonang atau Syekh Magdum Ibrahim. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semua pemirsa sahabat YouTube Si Kembar TV channel. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di episode yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.